Perkenalkan, nama saya Sarah Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa PGSD Universitas Negeri Gorontalo semester 4, kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asesmen penilaian, di mana tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Ibu Vika Muniati, yaitu asesmen pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya mengambil RPP dari kelas 5 semester 2, yaitu tentang tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca dan muatan terpadu yang terdapat di dalamnya, yaitu bahasa Indonesia dan SPDP. Pada kesempatan ini, sebelum masuk pada asesmen pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui video yang diamati, siswa mampu mengidentifikasi informasi tentang perubahan cuaca. Yang kedua, setelah mengidentifikasi informasi tentang perubahan cuaca, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian cuaca, jenis-jenis cuaca, dan ciri-cirinya. Yang ketiga, setelah menemukan informasi tentang perubahan cuaca, siswa mengajukan informasi tentang konsep perubahan cuaca dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang keempat, setelah melihat gambar dan mendengarkan lagu yang dinyanyikan, siswa mampu menyebutkan bentuk, variasi, pola irama dalam lagu. Yang kelima, setelah menyebutkan bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, siswa mampu menuliskannya. Yang keenam, setelah menuliskan bentuk dan variasi pola irama dan lagu, siswa mampu menjelaskannya. Yang ketujuh, setelah menjelaskannya bentuk, variasi, dan pola irama, siswa mampu menerapkannya dalam sebuah lagu. Setelah menerapkannya bentuk dan variasi irama dalam lagu, siswa mampu menampilkannya melalui lagu. Baik, materi yang terdapat pada tema ini yaitu materi bahasa Indonesia, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca, dan SPDP tentang pola irama lagu dengan materi membandingkan pola irama lagu. Kita masuk pada asesmen penilaian, di mana prosedur penilaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan atau psikomotorik. Yang akan dibahas pertama yaitu prosedur penilaian pengetahuan. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Baik, di dalam prosedur penilaian pengetahuan ini terdapat sebuah soal, di mana soalnya yang membahas tentang perubahan cuaca untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, dan untuk SPDP itu membahas tentang pola irama dalam lagu, di mana dalam bentuk soal dari kedua mata pelajaran ini berbeda, di mana untuk bahasa Indonesia bentuk soalnya yaitu esai, dan untuk SPDP yaitu bentuk soalnya yaitu isian. Yang pertama, bahasa Indonesia. Untuk pertama, bahasa Indonesia itu terdiri dari 5 soal, di mana 5 soal ini dalam setiap soalnya diberi bobot 25. Dan teman-teman bisa melihat rubrik bobot penilaian evaluasi bahasa Indonesia pada gambar di samping ini. Yang pertama yaitu contohnya pada nomor pertama, jika siswa dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban, skor yang didapat siswa adalah 20. Sedangkan jika siswa tidak dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban, skor yang didapatkan siswa merupakan 5. Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan, maka skor yang didapat siswa adalah 0.
Begitupun pada nomor selanjutnya, yaitu sampai pada nomor 5. Untuk soal SPDP yaitu soal isian, di mana siswa mengerjakan soal, kemudian teman-teman bisa melihat rubrik penilaian lembar evaluasi SPDP pada gambar di samping ini. Yaitu yang pertama, pada nomor 1, jika siswa mendapat sesuai dengan kunci jawabannya, maka skor yang didapatkan siswa adalah 25. Jika siswa mendapat tidak sesuai dengan kunci jawaban, siswa mendapat skor 5. Jika siswa tidak menjawab sesuai dengan kunci jawaban, siswa mendapatkan nilai 0. Itulah penilaian pada aspek pengetahuan. Kemudian kita masuk pada skor maksimal untuk penilaian pengetahuan ini, di mana rumusnya yaitu skor maksimal sama dengan 100, penilaian sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali dengan 100. Konversi nilai atau skala pada nilai ini dibagi menjadi 4 skala, di mana predikat juga dibagi 4 skala, dan klasifikasi dibagi menjadi 4 klasifikasi, di mana 81 sampai dengan 100 mendapat predikat A dan klasifikasinya adalah sangat baik. Kemudian 66 sampai 80 mendapat predikat B, kemudian klasifikasinya baik. Kemudian yang berikut 51 sampai 65 predikatnya C dan klasifikasinya cukup. Dan yang terakhir 0 sampai 50 predikatnya D dan klasifikasinya adalah 0. Kemudian lanjut pada penilaian sikap, di mana dalam penilaian sikap ini guru dapat melihat perubahan tingkah laku pada siswa. Teman-teman sekalian bisa melihat pada gambar di samping ini, di mana aspek yang perlu dinilai dalam penilaian sikap ini yang pertama percaya diri, tanggung jawab pada siswa, kemudian yang ketiga disiplin pada siswa. Bisa guru memberikan nilai berupa jika siswa mempunyai percaya diri yang sangat baik, maka mencontreng bagian sangat baik atau mendapatkan skor 4. Jika siswa mendapatkan nilai baik, maka guru mencontreng angka 3, dan jika siswa mendapatkan predikat cukup, maka guru mencontreng 2. Kemudian jika siswa mendapatkan predikat kurang, maka guru mencontreng pada bagian 1. Dan pada sampai seterusnya, yaitu pada perubahan tingkah laku juga maupun disiplin juga. Seperti begitu caranya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yaitu di mana guru menilai bagaimana keterampilan siswa dalam menyampaikan soal yang telah diberikan oleh guru, di mana di sini terbagi menjadi 2 mata pelajaran, yaitu untuk bahasa Indonesia dan SPDP, di mana untuk bahasa Indonesia itu yang pertama tuliskan jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia dan simbolnya dengan kalimat yang efektif. Rubrik penilaiannya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini, di mana kriteria untuk jenis cuaca di Indonesia, kemudian yang kedua simbol cuaca, dan yang ketiga menuliskan jenis cuaca dengan kalimat yang efektif. Ya, jika siswa menjawab pada kriteria pertama, jika siswa menuliskan 5 jenis cuaca di Indonesia, maka siswa tersebut mendapatkan nilai 4 atau baik sekali. Namun jika siswa menuliskan 3 sampai 4 jenis cuaca di Indonesia, maka siswa mendapatkan nilai baik atau 3. Jika siswa menuliskan 2 sampai 3 jenis cuaca di Indonesia, maka siswa mendapatkan nilai cukup atau 2.
Jika siswa tidak menuliskan satupun jenis cuaca di Indonesia, maka siswa perlu dibimbing oleh guru atau mendapatkan nilai 1. Kriteria yang kedua yaitu simbol cuaca. Jika siswa menggambarkan 5 simbol cuaca dengan benar, maka siswa mendapatkan nilai baik sekali atau 4. Kemudian jika siswa hanya menggambarkan 3-4 simbol cuaca, maka ia mendapatkan nilai baik atau 3. Jika siswa menggambarkan 2-3 simbol cuaca, maka siswa akan mendapatkan nilai cukup atau 2. Dan yang terakhir, jika siswa tidak satupun menggambarkan simbol cuaca yang dengan benar, maka siswa tersebut perlu dibimbing oleh guru atau mendapatkan nilai 1. Kemudian masuk pada kriteria yang ketiga, yaitu menuliskan jenis cuaca dengan kalimat efektif, di mana jika siswa mendapatkan nuliskan 5 jenis cuaca dengan kalimat yang efektif, maka siswa akan mendapatkan nilai sangat baik atau 4. Jika siswa menuliskan hanya 3-4 cuaca, maka siswa akan mendapatkan nilai baik atau 3. Jika siswa dapat menuliskan 2-3 jenis cuaca dengan kalimat yang efektif, maka siswa mendapatkan nilai cukup atau 2. Jika siswa tidak dapat menuliskan jenis-jenis cuaca dengan kalimat yang efektif, maka siswa tersebut perlu dibimbing guru atau mendapatkan nilai 1. Masuk pada pelajaran SPDP, di mana di sini terdapat 2 kriteria. Yang pertama yaitu menilai keterampilan. Penilaian keterampilan yaitu menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dengan pola irama yang benar, di mana rubrik penilaiannya kriteria yang harus dicapai siswa yaitu penguasaan lagu, yang kedua pola irama, di mana jika siswa hafal seluruh syair lagu dan percaya diri selama menyanyikan lagu, maka siswa akan mendapatkan nilai baik sekali atau 4. Yang kedua, jika siswa hafal seluruh syair lagu tetapi tidak percaya diri, maka siswa mendapatkan nilai 3 atau baik. Dan yang ketiga, jika siswa hafal semua syair lagu, maka siswa akan mendapatkan nilai cukup atau 2. Yang terakhir, jika siswa belum hafal syair lagu, maka siswa tersebut perlu bimbingan dari guru atau mendapatkan nilai 1. Yang kedua yaitu pola irama. Jika siswa dapat menyanyikan seluruh lagu dengan pola irama dengan benar, disertai dengan mimik wajah yang sesuai syair, maka siswa akan mendapatkan nilai baik sekali atau 4. Dan jika siswa dapat menyanyikan seluruh syair lagu dengan pola irama yang benar, tidak disertai dengan mimik wajah, maka siswa akan mendapatkan nilai baik atau 3. Kemudian, jika siswa mendapatkan syair lagu dengan pola irama yang benar, maka siswa tersebut mendapatkan nilai 2 atau cukup. Dan yang terakhir, jika siswa dapat menyanyikan seluruh lagu dengan benar, tidak disertai dengan pola irama yang benar, maka siswa tersebut akan mendapatkan bimbingan dari guru atau mendapatkan nilai 1. Sekian penjelasan saya mengenai asesmen penilaian dalam RPP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.